Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang matematika. Matematika itu asik loh anak-anak. Namun sebelum belajar dimulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengerjaan hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pelajaran ini selesai, kalian mampu menjelaskan bilangan bulat negatif dengan benar. Kalian juga bisa menggunakan konsep bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku juga mampu melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat negatif dengan benar dan juga dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengerjaan hitung bilangan bulat negatif dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat, seperti contohnya kejadian di bawah ini. Tahukah kamu tentang dataran tinggi Dieng? Kawasan dataran tinggi Dieng dikenal dengan keindahan alam dan fenomena-fenomena alamnya. Salah satu fenomena alam di kawasan dataran tinggi Dieng adalah embun upas. Embun upas adalah embun-embun yang berubah menjadi kristal es. Hal ini terjadi karena suhu udara di kawasan tersebut sangat dingin. Suhu udara di dataran tinggi Dieng ketika siang hari adalah 7 derajat Celcius, sedangkan malam hari adalah negatif 5 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara di dataran tinggi Dieng antara siang dan malam hari? Nah anak-anak, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari dulu bagaimana caranya menghitung bilangan bulat. Tahukah kamu tentang bilangan bulat negatif? Sebelum mengetahui tentang bilangan bulat negatif, kamu perlu mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menjumpai bilangan bulat. Misalnya, pada saat kamu menggunakan termometer. Perhatikan gambar termometer berikut ini. Pada termometer terdapat bilangan-bilangan yang menunjukkan suhu benda atau ruangan yang diukur. Bilangan-bilangan pada termometer yang letaknya di atas 0 merupakan bilangan bulat positif. Bilangan-bilangan pada termometer yang letaknya di bawah 0 merupakan bilangan bulat negatif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan lawannya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan bulat yang lebih dari 0 disebut bilangan bulat positif, sedangkan bilangan bulat yang kurang dari 0 disebut bilangan bulat negatif. Apabila digambarkan pada garis bilangan mendatar, maka bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah sebagai berikut ini. Yang mana 0 ke kanan merupakan bilangan bulat positif, sedangkan 0 ke kiri adalah merupakan bilangan bulat negatif. Sementara 0 sendiri adalah merupakan bilangan cacah. Sekarang, bagaimanakah menentukan lawan suatu bilangan? Dua bilangan dikatakan saling berlawanan jika besar kedua bilangan tersebut sama, tetapi tandanya berlawanan. Sebagai contoh, bilangan negatif 5 merupakan lawan dari bilangan 5. Bilangan 10 merupakan lawan dari bilangan negatif 10. Jumlah bilangan bulat dan lawannya sama dengan 0. Misalnya, 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Ani maju 6 langkah,
lawannya adalah Ani mundur 6 langkah. Doni naik 4 meter, lawannya Doni turun 4 meter. Sekarang jawablah, berapa lawan negatif 6? Bagus, kamu tentu bisa menjawab yaitu 6. Hal itu dapat ditampilkan dalam garis bilangan berikut ini. Coba perhatikan baik-baik ya. 1 lawannya adalah negatif 1. 2 lawannya adalah negatif 2. 3 lawannya adalah negatif 3. Dan seterusnya. Anak-anak pasti sudah paham. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Apa saja permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif? Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikanlah gambar di samping. Apabila permukaan laut sebagai acuan, nyatakan posisi kapal, burung, dan ikan dengan menggunakan bilangan bulat. Jawaban: kapal berada di permukaan laut. Posisi kapal adalah 0 meter. Burung berada 100 meter di atas permukaan laut. Posisi burung adalah 100 meter. Ikan berada 60 meter di bawah permukaan laut. Posisi ikan adalah negatif 60 meter. Contoh yang kedua. Ardi, Fahri, dan Roni mula-mula berdiri sejajar. Kemudian Ardi maju 5 langkah. Fahri mundur 7 langkah. Roni juga mundur 4 langkah. Gambarlah garis bilangan untuk menentukan posisi ketiga anak tersebut. Tentukan ketika posisi anak tersebut dimulai dari yang terdepan. Nah, jawabannya misalkan tempat semula adalah 0. Ardi maju 5 langkah. Posisi Ardi adalah 5. Fahri mundur 7 langkah. Posisi Fahri adalah negatif 7. Roni mundur 4 langkah. Posisi Roni adalah negatif 4. Pada garis bilangan, posisi Ardi, Fahri, dan Roni digambarkan sebagai berikut ini. Jadi, posisi ketiga anak mulai dari yang paling depan adalah Ardi, Roni, dan Fahri. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menyatakan suhu di Puncak Jaya pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Kapan terjadi suhu udara yang paling dingin di Puncak Jaya? Adapun jawabannya adalah pada gambar terlihat bahwa suhu pada pagi hari adalah negatif 7 derajat Celcius. Suhu pada siang hari adalah negatif 3 derajat Celcius. Suhu sore hari adalah negatif 6 derajat Celcius. Suhu pada malam hari adalah negatif 7 derajat Celcius. Suhu paling dingin berarti suhu yang paling rendah. Untuk menentukan suhu paling rendah, dapat mengamati letak bilangan negatif 7 derajat Celcius, negatif 3 derajat Celcius, dan negatif 6 derajat Celcius pada garis bilangan berikut ini. Nah, makin ke kiri letak garis bilangan, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan letak bilangan pada garis bilangan, nilainya akan semakin besar. Bilangan negatif 7 terletak paling kiri dibandingkan dengan bilangan negatif 3 dan negatif 6. Artinya, negatif 7 adalah bilangan yang paling kecil, sehingga suhu
negatif 7 derajat Celcius adalah merupakan suhu yang paling dingin. Jadi, suhu paling dingin di Puncak Jaya terjadi pada pagi dan malam hari. Pengerjaan hitung pada bilangan bulat antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana cara melakukan pengerjaan hitung pada bilangan bulat negatif? Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ini. Penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Dimulai dari 0 sebagai pangkal, buatlah panah dari bilangan yang pertama. Kemudian dimulai dari ujung panah bilangan pertama, buatlah panah dari bilangan kedua. Hasil penjumlahan adalah panah dengan pangkal 0 dan ujung panah sama dengan ujung panah bilangan yang kedua. Coba perhatikan contoh berikut ini. Berapakah negatif 3 ditambah 4? Kita dapat mengetahui hasilnya dari garis bilangan. Dengan melalui garis bilangan, kita akan mencari hasil dari negatif 3 ditambah 4. Yang pertama, dimulai dari 0 sebagai pangkal, buatlah panah dari bilangan yang pertama. Karena bilangan yang pertama adalah merupakan bilangan negatif, yakni bilangan negatif 3, maka dimulai dari 0 sebagai pangkal, kita akan membuat panah ke kiri sebanyak 3 langkah. Nah, kemudian dari ujung panah bilangan yang pertama, yakni negatif 3, kita buat panah ke bilangan yang kedua. Karena bilangan kedua ini merupakan bilangan positif, maka panahnya adalah ke arah kanan. Di sini bilangan yang kedua adalah 4, maka dari ujung panah negatif 3, kita langkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Nah, hasil dari penjumlahannya adalah panah dengan pangkal 0 dan ujung panah sama dengan ujung panah bilangan yang kedua. Di sini, ujung panah bilangan yang kedua menunjukkan angka 1. Jadi, bisa diketahui bahwa negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Contoh yang kedua adalah Anton berjalan ke depan 3 meter. Tanpa mengubah arah, Anton kemudian berjalan lagi sejauh 4 meter. Berapa meter posisi Anton semula? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa memperhatikan garis bilangan berikut ini. Jadi, posisi Anton dari semula adalah 3 meter, ditambah 4 meter, hasilnya adalah 7 meter. Dari contoh di atas dapat dikatakan menjumlah dua bilangan positif adalah meneruskan tanpa mengubah arah dari arah semula. Bagaimana dengan penjumlahan bilangan yang digambarkan dalam garis bilangan berikut? Perhatikan garis bilangannya ya. Dengan cara serupa, penjumlahan negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 7. Berikut ini trik cerdas yang dapat digunakan dalam pengerjaan operasi bilangan bulat. Trik yang pertama adalah apabila kamu menjumpai pengerjaan operasi bilangan bulat dengan pola negatif A ditambah dalam kurung negatif B, maka kalian akan lebih mudah mencari jawabannya dengan merubah polanya menjadi negatif dalam kurung A ditambah B. Demikian pula, apabila ada operasi bilangan bulat dengan pola negatif A ditambah B, maka akan lebih mudah pengerjaannya dengan merubah polanya menjadi B dikurangi A. Dan yang ketiga, apabila ada operasi bilangan bulat dengan pola A ditambah negatif B, maka akan lebih cepat pengerjaannya atau mencari hasilnya dengan cara A dikurangi B. Sekarang perhatikan contoh berikut ini.
Nah anak-anak, setelah memahami bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pengurangan bilangan bulat. Pengurangan berlawanan dengan penjumlahan. Untuk menggambarkannya, arah panah pengurangan berlawanan dengan arah panah penjumlahan. Contohnya, dengan bantuan garis bilangan tentukan hasil dari 5 dikurangi 2. Jawabnya adalah perhatikan garis bilangan berikut ini. Soalnya adalah 5 dikurangi 2. Dari 0 sebagai pangkal, kita buat anak panah ke kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian, karena pengurangan, maka dari ujung anak panah yang pertama, kita akan membuat anak panah ke kiri sebanyak 2 langkah. Hasilnya adalah dari pangkal 0 ke ujung panah yang kedua. Di sini kita ketahui hasilnya adalah bahwa 5 dikurangi 2 adalah 3. Pengurangan bilangan bulat untuk bilangan yang kecil memang mudah menggunakan garis bilangan. Bagaimana dengan pengurangan bilangan-bilangan besar? Dalam pengurangan bilangan bulat berlaku sifat berikut ini. Misalnya A dan B bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, jika A kurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, jika A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Dan yang ketiga adalah jika A dikurangi B sama dengan negatif B dikurangi A. Misalnya 315 dikurangi negatif 15 sama dengan 315 ditambah 15, hasilnya adalah 330. Yang kedua, 200 ditambah negatif 300 sama dengan 200 dikurangi 300 sama dengan negatif 300 dikurangi 200, hasilnya adalah 100. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Pada bagian ini kamu akan belajar tentang perkalian bilangan bulat negatif. Bagaimana cara melakukan perkalian pada bilangan bulat negatif? Agar kamu memahaminya, coba perhatikan pola dari hasil perkalian pada bilangan bulat berikut ini. Perkalian pada kotak A terlihat bahwa perkalian antar bilangan bulat positif atau perkalian antar bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Sedangkan perkalian pada kotak B terlihat bahwa perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya menghasilkan bilangan bulat negatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. A. Perkalian dua bilangan bulat yang tandanya sama menghasilkan bilangan bulat positif. B. Perkalian dua bilangan bulat yang tandanya beda menghasilkan bilangan bulat negatif. Untuk lebih meningkatkan pemahamanmu, perhatikan contoh berikut ini. Berapakah 4 kali 2? Carilah hasil dari 2 kali negatif 4. Kita akan mencoba menjawab. Namun, kalian juga harus ingat bahwa 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Demikian juga perkalian tersebut. Yang pertama, soalnya adalah 4 kali 2. 4 kali 2 ini artinya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 8. Sedangkan yang kedua adalah 2 kali negatif 4. 2 kali negatif 4 ini sama dengan
negatif 4 ditambah negatif 4 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, dalam garis bilangan bisa dilihat sebagai berikut ini. Bagaimana mengartikan perkalian negatif 2 kali 4? Coba perhatikan perkalian bilangan 2 kali 4 dan 4 kali 2. Ternyata hasilnya sama. Demikian pula dengan perkalian negatif 2 kali 4 yang nilainya sama dengan 4 kali negatif 2. Sehingga negatif 2 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 2. Sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 4 kali sama dengan negatif 8. Sebagai alternatif memahami perkalian negatif 2 kali 4 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 4. Dengan demikian, negatif 2 kali 4 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 4 sama dengan negatif dalam kurung 4 ditambah 4 sama dengan negatif 8. Untuk A dan B bilangan-bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. A kali negatif B sama dengan negatif A kali B. Negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Nah, setelah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sekarang kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Pengerjaan hitung pembagian merupakan kebalikan dari pengerjaan hitung perkalian. Bagaimana cara melakukan pembagian pada bilangan bulat negatif? Coba perhatikan soal berikut ini. Putina memiliki 8 buah jeruk. Jeruk itu diberikan kepada Rini dan Doni sama banknya. Mari simak cara membagi yang dilakukan Putina berikut. Jumlah semula jeruk ada 8. Kemudian Putina memberikan jeruk 2 buah secara berulang hingga habis. Ternyata dari 8 jeruk diambil 2 jeruk yang diulang sebanyak 4 kali dan habis. Dapat kita tuliskan bahwa sisa jeruk yang dibagikan adalah 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Penulisan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 memiliki arti yang sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sekarang coba amati dengan sesama. 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 8 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 atau 8 sama dengan 4 kali 2. Terdapat hubungan antara 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 4 kali 2 sama dengan 8, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4 karena 8 sama dengan 4 kali 2. Hubungan itu juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Misalnya, negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4 karena negatif 8 sama dengan negatif 4 kali 2. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4 karena 8 sama dengan negatif 4 kali negatif 2. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4 karena negatif 8 sama dengan 4 kali negatif 2. Secara umum, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C dengan B tidak sama 0, laku A dibagi B sama dengan C mempunyai makna sama dengan A sama dengan B kali C. Untuk lebih memahami soal, coba perhatikan uraian berikut. 7 kali 2 sama dengan 14, artinya 14 bagi 7 sama dengan 2 atau 14 bagi 2 sama dengan 7.
5 kali negatif 4 sama dengan negatif 20. Artinya negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4, atau negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5. Negatif 3 kali 9 sama dengan negatif 27. Artinya negatif 27 dibagi negatif 3 sama dengan 9, atau negatif 27 dibagi 9 sama dengan negatif 3. Negatif 6 kali negatif 7 sama dengan 42. Artinya 42 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 7, atau 42 dibagi negatif 7 sama dengan 6. Pada pembagian tersebut terlihat bahwa pembagian antar bilangan bulat positif serta pembagian antar bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara itu, pembagian antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya menghasilkan bilangan bulat negatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama menghasilkan bilangan bulat positif, sedangkan pembagian dua bilangan bulat yang tandanya beda menghasilkan bilangan bulat negatif. Sekarang, mari kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contoh, adik demam. Pada pukul 5, suhu adik 39 derajat Celcius. Pada pukul 9, suhu badan adik turun 1 derajat Celcius. Sekarang, suhu badan adik naik lagi 2 derajat Celcius. Berapa derajat suhu badan adik sekarang? Nah, jawabnya adalah pertama-tama suhu badan adik 39 derajat Celcius. Kemudian suhu badan adik turun 1 derajat Celcius, tetapi naik lagi 2 derajat Celcius. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. 39 dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 40. Jadi, suhu badan adik sekarang adalah 40 derajat Celcius. Dari contoh di atas, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat melalui langkah-langkah khusus. Langkah-langkah penyelesaiannya yakni 1. Menentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. 2. Menentukan hal-hal yang ditanyakan. 3. Menyajikan kalimat matematikanya. 4. Melakukan perhitungan dengan teliti. 5. Menerjemahkan jawaban ke dalam persoalan semula. Menerjemahkan pada dasarnya adalah menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persoalan. Demikian pembelajaran kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa membuat anak-anak lebih mudah dalam memahami dan mengerjakan soal-soal matematika. Sampai jumpa di YouTube channel selanjutnya ya. Selamat belajar, tetap semangat, pantang menyerah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.